kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, saudara kita di kampung, marilah kita implementasikan dengan kita tidak mudik ke kampung halaman. Yang berarti bahwa kita cinta, kita tidak membawa virus dari mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji dialog agama yang alhamdulillah pada kesempatan ini bersama saya Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Handas Abi Ikhwanuddin MSI. Dan beliau akan memaparkan berkaitan dengan bagaimana mudik dalam perspektif agama yang berkaitan dengan kondisi kita pada saat ini. Assalamualaikum Kang Abi, panggilan Waalaikumsalam Mas Agus yang ganteng. Alhamdulillah. Bagaimana menurut Kang Abi pada kesempatan hari ini dan juga kondisi kita di pandemi COVID-19 ini dalam menyikapi tentang masyarakat Islam kita di akhir Ramadan yang mungkin tidak bisa mudik atau pulang kampung. Monggo silakan Kang Abi. Terima kasih Mas Agus yang kasep. Puasa dan mudik adalah dua kata yang sangat berdekatan tapi mempunyai arti yang jauh berbeda. Antara satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan. Dalam sosiologi masyarakat Indonesia pada khususnya, orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa, mereka yang punya kampung tentunya khususnya, itu mereka melaksanakan aktivitas rutin mereka yang disebut dengan mudik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mudik itu diartikan sebagai pulang ke kampung halaman. Bagi mereka yang punya kampung halaman, itu tidak elok atau tidak lezat kalau mereka tidak melaksanakan mudik ke kampung halaman. Nah, maka oleh karenanya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa biasanya setelah mereka selesai mereka mudik, Mas Agus. Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah saat kondisi negara kita mendapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa COVID-19, maka tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan mudik, tapi kemudian tanpa kita harus membawa oleh-oleh musibah dari Jakarta. Maka kemudian Mas Agus yang tentu juga masyarakat umum sudah mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan himbauan untuk tidak melaksanakan mudik ke kampung halaman. Ini mereka sesungguhnya pemerintah sama sekali tidak melarang. Tidak melarang sama sekali, hanya saja kemudian yang menjadi masalah, larangan itu justru ketika kita membawa virus ke kampung halaman kita. Kita punya orang tua di kampung halaman, kita punya sanak saudara, kita punya bahkan anak kita di kampung halaman. Jangan kemudian karena kita pulang kampung halaman, kemudian mereka malah menimbulkan penyakit di kampung halaman kita. Oleh karenanya maka ada cara yang paling gitu saya kira dalam mensikapi permasalahan mudik. Ada kemudian media yang kita bisa gunakan. Salah satunya adalah kita bisa bertelepon ke orang tua kita. Kita juga kemudian bisa video callan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Kalau untuk masalah doa barangkali kita tidak bisa doa di kampung, tapi kemudian kita bisa berdoa melalui rumah kita masing-masing di Jakarta pada khususnya. Maka kemudian komunikasi yang efektif itu kita gunakan dalam rangka kita sama-sama tujuan mudik juga kemudian terlaksana, tapi kemudian juga di kampung halaman mereka tidak terjangkit penyakit seperti yang kemudian mereka tidak harapkan selama ini. Demikian. Berarti secara substansi inti dari mudik itu silaturahimnya itu ya Kang Abi ya. Jadi tetap terlaksana secara syariatnya. Esensi gitu ya? daripada mudik itu adalah silaturahmi. Bagaimana kemudian ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian bagaimana hablum minan nas kita? Dalam bentuk halal bihalal kita bersilaturahmi dengan mereka. Bukankah jelas-jelas Mas Agus
bahwa ada hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu falyasir rahimahu. Saya kira kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kemudian bersilaturahmilah kita. Bagaimana bersilaturahmi tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan suasana yang damai, dalam suasana yang sehat dalam kondisi seperti ini, ya. Tapi juga kemudian nilai-nilai pahala dari puasa pun juga tetap kita dapatkan. Nilai-nilai pahala dari silaturahmi juga kita bisa dapatkan. Ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian apa yang kisi-kisi dari Kang Abi nih Ya. pada saat masyarakat Muslim kita khususnya di Indonesia yang biasanya kan ini merupakan tradisi, Ya. nengokin, jenguk orang tua, Iya. sanak Iya. saudara. Namun pada tahun ini tidak bisa. Iya. Nah, untuk menghibur itu semua, kisi-kisi Kang Iya. Abi seperti apa? Ya, masyarakat di wilayah Jakarta yang saya hormati, sekali lagi bahwasannya kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, saudara kita di kampung, marilah kita implementasikan dengan kita tidak mudik ke kampung halaman. Yang berarti bahwa kita cinta, kita tidak membawa virus dari mana-mana. Biarkan kemudian orang tua kita, biarkan kerabat kita, biarkan keluarga kita, mereka merasakan suasana yang harmonis di sana. Mereka sehat semuanya. Jangan sampai kemudian kita membawa dampak yang tidak baik pada saat kita mudik berlebaran di sana. Maka kemudian berlebaranlah saudara-saudaraku sekalian dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai. Kita punya protokol kesehatan, kita juga punya rambu-rambu di mana kita kemudian dibatasi dengan silaturahmi dalam bentuk yang luas. Para pemirsa dimanapun berada, tadi penjelasan dari Kang Abi yang telah menguraikan bagaimana tradisi mudik ini bisa kita siasati. Pada esensinya adalah silaturahmi tidak hilang, namun kita gunakan media-media telekomunikasi atau media-media elektronik yang mungkin kita sudah bisa langsung bertatap muka dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, mungkin di dalam closing statement Kang Abi seperti apa pada kesempatan kajian kita pada hari ini? Baik, yang pertama, ibadah puasa adalah salah satu syariat agama Islam. Marilah kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan zakat. Kita sempurnakan ibadah kita, tidak sekedar hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Kita bisa bermuasyarah, kita bisa berhalal bihalal dengan tetangga terdekat kita, dan kemudian kita juga bisa berhalal bihalal dengan sanak saudara kita, orang tua kita di kampung halaman. Dengan cara seperti apa? Banyak media yang kita bisa gunakan. Bagaimana halal bihalal tetap kemudian terjalin dengan baik, tapi juga kemudian kita dan juga orang-orang yang ada di kampung halaman juga tetap sehat walafiat. Saya kira itu Mas Agus yang kemudian kita perlu kembangkan. Yakinlah bahwasannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini itu tidak sampai lama. Sehingga kemudian kekangenan kita, rasa kangen kita kepingin makan tupat bersama-sama dengan keluarga kita. Kita kepingin makan yang makanan kampung yang menjadi harapan kita bersama-sama. Tidak lama lagi kita bisa lakukan itu semuanya. Karena apa? Karena corona sudah keluar dari bumi Nusantara ini. Demikian. Terima kasih Kang Abi yang telah menguraikan secara jelas mengenai persoalan kita khususnya di umat Islam. Amin. Di Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang sangat baik bagi kita semua para pemirsa dimanapun berada. Jika kita sayang kepada orang-orang yang kita cintai, maka taatilah aturan pemerintah tentang bagaimana protokol medis dalam pandemi COVID-19 ini. Insya Allah mudah-mudahan jika kita komitmen pada diri kita komitmen pada keluarga kita komitmen pada masyarakat luas, insya Allah maka wabah penyakit ini akan Allah angkat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi Kang Abi. Sama-sama Mas Agus. Insya Allah Sampai bertemu kembali. Kita ketemu lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.